Pemilihan umum baru berlangsung tahun depan, namun suhu politik sudah memanas sejak pertengahan tahun ini. Salah satu pemicunya, kisruh daftar pemilih tetap atau DPT. Hingga awal Desember lalu, sekitar 3,3 juta data pemilih masih bermasalah. Dan ini yang harus dituntaskan oleh KPU. Seri Kamru, inilah program khusus Timelines yang mengangkat persoalan pemilu sepanjang tahun ini. Namanya Uyey Subrata. Sudah lebih dari 20 tahun Uyey tak memiliki kartu tanda penduduk. Sejak KTP lamanya hilang, dia belum pernah mengurus untuk membuat KTP baru. Namun ajaibnya, nama Uyey tercantum sebagai pemilih tetap di TPS 14 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Padahal, syarat utama menjadi pemilih adalah memiliki KTP dengan nomor induk kependudukan 16 digit. Tapi emang iya sih, tapi saya nggak tahu daftarinnya. Gitu. Tapi saya ikut milih-milih gitu aja. Pilkada buat ini, Jokowi itu paling ikut saya. 2009 saya nggak milih, baru milih sekali kalau nggak salah saya dulu. Lupa sih saya itu, gitu. Udah lama lah gitu. Karena saya jarang daftar begini-beginian. Tetangga Uyey, Mulyana, yang sama-sama tercatat sebagai pemilih di TPS 14, niknya masih kosong di data pemilih KPU. Daftar pemilih bermasalah ini memicu reaksi dari partai politik. Parpol yang merasa dirugikan gusar. Mereka berteriak dan memprotes KPU. Kalangan parpol terutama PDI Perjuangan nyaring bersuara karena soal DPT sangat sensitif. Apa yang dijalankan oleh Ketua KPU untuk setiap target tahapan-tahapan selesai, kami bisa memahami. Tapi ada rentang waktu yang dibuka untuk kita duduk bersama menyelesaikan itu dengan itu. Saya kira KPU daerah sudah kerja dengan baik. Penyelenggara pemilu KPU amat akomodatif. Lembaga yang dipimpin Husni Kamil Manik ini sudi memperbaiki DPT bermasalah. Setelah verifikasi dan pembersihan data, KPU mengumumkan DPT nasional pada 4 Desember 2013. Jadi kita sudah tetapkan penyempurnaan DPT itu sejumlah 186.172.508 pemilih. Ini hasil penyempurnaan data yang ada dari 186.612.255. Tapi kita perlu menjadi catatan bahwa kita sudah kumpulkan 3,3 juta itu betul-betul otentik dan itu sudah dilengkapi dengan surat pernyataan dari seluruh pemilih atau institusi yang terkait dari konteks pemilih itu sendiri. Kemendagri tidak mau memberikan data kalau misalnya elemen datanya seperti misalnya tanggal lahir dan juga alamatnya tidak ada. Karena NIK itu akan terkait dengan soal alamat dan tanggal lahir. Itu sejumlah 54.692 pemilih. Bukan hanya PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat juga gusar dengan DPT yang bermasalah. Sebelum rapat pleno KPU 4 Desember lalu, kedua partai merapatkan barisan. Keduanya sepakat mengawal pemilu 2014 berjalan demokratis dan damai. Kita sudah melaporkan kepada KPU bahwa itu kok ada perbedaan angka yang diberikan kepada kita dengan yang di dalam CD itu. Nah, tapi kan kita cuma bisa melaporkan saja. Semua keputusan ada di KPU. Partai Gerindra ikut ngotot agar DPT segera diperbaiki. Ya, kami tentu akan ngotot minta KPU membuka diri terus nih. Jadi kan sebetulnya di luar kami tentu ada juga pihak-pihak lain yang melakukan penyisiran. Tentu mereka juga akan memberikan masukan-masukan.
ya idealnya sampai 2 minggu sebelum hari H. Kalau KPU ngotot tidak akan menerima perbaikan, ya kita akan menempuh langkah-langkah hukum. Pangkal soal kisruh DPT diduga berasal dari daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4 yang dikeluarkan Kemendagri. Kita menemukan ada beberapa kendala dalam pendaftaran, dalam perumusan atau penyusunan daftar pemilih. Di antaranya adalah kualitas data awal yang buruk kan gitu loh. Kemudian ada waktu yang sangat terbatas kemarin, kemudian ada kendala anggaran juga. Dari DP4 artinya kan masih belum update. Nah, belum update. Kemudian dilakukan seharusnya kan sebelum menjadi sebelum dalam prosesnya harus ada sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini apa dilakukan dengan baik? Kemudian ada pemutakhiran sebelum menjadi DPS. Apakah juga dilakukan? Nah, sehingga lahirlah DPS. Nah, dalam DPS ini kan ada masa tanggapan masyarakat. Nah, kemudian logikanya dalam masa tanggapan masyarakat itu harus ada penambahan, bukan pengurangan dari DPS. Kemendagri menolak DP4 yang dilemparnya pada KPU sebagai sumber masalah. Bukan masalahnya bersumber dari DP4, bukan. Nah, karena kita ingin memberikan nik, kita kan harus cek dulu ke lapangan. Ada nggak orangnya? Kita cek data bining, itu sebagian nggak ada orangnya. Kalau terlanjur itu pidana yang saya bilang tadi. Orangnya nggak ada, kita keluarkan niknya. Atau orangnya ada tapi namanya beda kan? Itu makanya kita cek. Sekarang, bicara siapa salah dan benar tampaknya tak penting lagi. Yang lebih penting, seluruh pihak yang berkepentingan bekerja sama memastikan DPT beres sebelum hari H pemilu tahun 2014. Selain untuk menghindari kisruh, tuntasnya masalah DPT sekaligus mewadahi hak politik publik dalam pemilu. Dominasi partai-partai besar masih terjadi pada pemilihan presiden 2014. Ini dikuatkan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wapres yang mengacu pada Undang-Undang Pilpres tahun 2008, yaitu 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Persyaratan tinggi itu membuat parpol-parpol kecil hanya berpeluang menjadi penonton pada Pilpres nanti. Dampaknya, publik kemungkinan tidak bisa menyaksikan capres alternatif. Penuh dengan keterkejutan. Harapan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra akan leluasa memajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden rontok. Pangkal soalnya, ambang batas pencalonan presiden wakil presiden atau presidential threshold tidak bergeser. Perjuangan Gerindra bersama partai lain menurunkan ambang batas kandas di parlemen. Ambang batas pencalonan tahun 2014 nanti kembali ke Undang-Undang Pilpres tahun 2008. Setiap parpol atau gabungan partai politik dapat memajukan capres-cawapres jika suaranya setara dengan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Sebetulnya threshold 20% itu kan tidak ada di Undang-Undang Dasar itu. Itu akal-akalan daripada partai-partai yang merasa dirinya besar dan ingin meneruskan kekuasaannya. Soal ambang batas pencalonan presiden wakil presiden, parpol-parpol di parlemen terbelah. Partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat berkukuh tetap pada ambang batas lama. PAN dan PKB mendukung syarat tinggi ini. Kalau kita memang tidak menghendaki undang-undang itu dirubah ya. Undang-undang Pilpres yang kita pakai 2009, saya rasa masih bisa kita gunakan lagi untuk Pilpres 2014. Jadi nggak ada masalah. Sementara partai lain yang pesimistis memanen suara pada pemilu 2014 mendesak agar ambang batas diturunkan. Masalah ini kan Hanura termasuk yang mengusulkan perubahan presidensial threshold dari 20% menjadi serendah-rendahnya gitu. Iya. Sepengetahuan saya 3,5% permintaan Hanura. Iya, kita nggak berbicara
nilai angka presentasinya, tapi yang lolos parliamentary threshold dapat langsung mengajukan capresnya. Kita menginginkan agar capres-capres alternatif misalnya ini bisa dimunculkan sehingga masyarakat akhirnya bisa menilai, oh ini si A begini, si B begini, si C begini. Akhirnya ada pilihan yang lebih banyak sehingga masyarakat bisa menilai-nilai. Ambisi setiap parpol mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri membuat presidensial threshold jadi isu yang sensitif. Karena itulah, semua parpol berjuang keras memuluskan kepentingannya. Tanda kubu status quo bakal menang sudah tercium dalam rapat Badan Legislasi DPR 3 Oktober 2013. Saat itu, pendukung status quo mampu memaksa kubu yang meminta revisi Undang-Undang Pilpres tidak membawa presidensial threshold ke rapat paripurna DPR. Nah, kalau sistem berubah, maka undang-undangnya berubah dia. Tapi kalau hanya merubah presidensial threshold saja, itu hanya alasan masing-masing capres yang ada di masing-masing partai aja kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ujung kisahnya semua tahu, kubu yang menghendaki ambang batas pencalonan presiden wapres turun gigit jari. Bukan hanya Gerindra yang ketar-ketir. Partai Hati Nurani Rakyat Hanura yang mendeklarasikan Wiranto Haritanu Sudibyo sebagai capres-cawapres harus bekerja keras untuk bisa melenggang ke Pilpres 2014. Wiranto belum mau membuka strateginya. Koalisi belum terpikir, sekarang Partai Hanura ingin melakukan satu langkah-langkah yang cukup kuat sehingga bisa menjamin calon dari Partai Hanura sendiri, Pak Haritanu sebagai wakil presiden dan saya sendiri sebagai presiden, bisa dicalonkan melalui Partai Hanura. Demikian pula P3, PKB dan PKS yang mulai mengelus-elus tokohnya harus berpikir ulang untuk memajukan tokohnya ke Pilpres mendatang. Kembalinya ambang batas pencalonan Presiden Wapres ke Undang-Undang Pemilu yang lama praktis mengempiskan peluang partai menengah dan kecil memajukan tokohnya dalam Pilpres. Dampaknya, publik tidak mendapat pilihan calon pemimpin yang beragam. Karena wajah-wajah lama masih mendominasi capres dan cawapresnya. Upaya untuk menggugat ambang batas tinggi mereka akan memperebutkan 560 kursi DPR RI. Menyusutnya jumlah parpol tentu akan memudahkan pemilih saat memberikan haknya di bilik suara. Namun, ada satu fakta yang tak bisa pemilih temukan. Pilihan capres-cawapres yang berpartisipasi di Pilpres mungkin terbatas.
Boleh jadi, pemilih akan bergumam, kok yang berpartisipasi, yang itu-itu saja. Belum satu dasawarsa pilkada langsung digelar, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD dikumandangkan pemerintah. Namun fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan pilkada langsung bakal menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk mengegolkan wacana ini. Tayangan ini mengakhiri timelines mengenai pemilihan umum. Saya Rika Amru, sampai jumpa. Terluka, serta 280 bangunan terbakar. Pecah kongsi pasangan kepala daerah jadi alasan lain pemerintah membawa kembali pilkada bupati dan wali kota ke DPRD. Catatan Kemendagri, 95 pasangan bubar di tengah jalan. Pilkada langsung juga dikeluhkan padat modal dan marak politik uang. Kalau kita lihat dari segi efisiensi anggaran, pasti lebih menguntungkan. Oleh karena biaya pilkada provinsi itu kan sangat bervariasi, tapi itu bisa mencapai ratusan miliar ya. Bahkan Jawa Timur kemarin itu sudah diketahui oleh publik hampir 1 triliun kan 2 putaran. Maraknya sengketa pilkada adalah wajah lain yang muncul akibat pilkada langsung. Perjuangan hidup mati setiap kontestan untuk menjadi kepala daerah tak jarang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pertengahan November lalu, pendukung salah satu calon gubernur mengamuk saat majelis hakim menyidangkan sengketa Pilkada Maluku. Argumen pemerintah membawa pulang pilkada bupati dan wali kota ke DPRD tidak sepenuhnya diterima publik. Berbagai kalangan dan juga sejumlah fraksi di DPR tetap memandang pilkada langsung sebagai langkah maju dalam demokrasi. Selain melibatkan rakyat, pilkada langsung juga memotong monopoli partai politik dalam penentuan calon kepala daerah. Calon independen bermunculan, bahkan tak sedikit yang menjadi magnet sehingga terpilih menjadi kepala daerah. Betapapun kencangnya argumen penolakan, pihak pemerintah sudah bulat hati membawa pemilihan bupati dan wali kota ke DPRD. Kita kan sebenarnya belum ada hasil riset yang mengatakan apakah pemilihan langsung lebih berhasil daripada pemilihan oleh DPRD. Apakah masyarakat lebih sejahtera? Apakah kualitas yang terpilih itu lebih jelek atau lebih baik dari yang lalu? Saya sekarang sedang minta ini kerjasama dengan AusAid ya, kalau bisa dibiayai untuk meriset 3 hal itu. Apakah memang dengan sistem sekarang lebih baik atau tidak? Karena ini sudah mulai jalan 15 tahun. Kita mesti tahu dong hasilnya.
Sejauh ini partai-partai di parlemen belum kompak menyikapi draft undang-undang usulan pemerintah itu. Sebagian menerima usulan Kemendagri, sebagian lagi tetap ngotot pilkada langsung digelar untuk memilih bupati dan wali kota. Di luar itu, muncul juga usulan agar gubernurlah yang dipilih lewat DPRD provinsi. Sejumlah partai politik seperti Demokrat, P3 dan PKB disebut-sebut setuju dengan ide tadi. Jika tidak dikesampingkan karena menjelang pemilu, pembahasan RUU Pilkada di parlemen bakal memanas tahun 2014. Advokasi partai politik kepada publik yang tetap menginginkan dilibatkan dalam pilkada diyakini akan menjadi batu sandungan pemerintah menggolkan RUU Pilkada.